Film dimulai dengan berita yang sangat mengejutkan, di mana Korea Selatan dan Korea Utara kini telah berhasil mencapai kesepakatan untuk bersatu kembali dengan mata uang bersama, dan tidak ada lagi pertempuran. Perdamaian di antara keduanya membuat pertukaran budaya terjadi besar-besaran, dan hal itu berdampak langsung pada setiap warga. Kita lalu diperlihatkan wanita asal Korea Utara bernama Tokyo, salah satu penggemar grup K-pop BTS. Dia sudah menyelesaikan wajib militernya di Korea Utara. Lalu scene pun berpindah pada tahun 2025. Tokyo dan banyak orang lainnya melarikan diri dari Pyongyang menuju ke Seoul. Banyak dari pria dan wanita ini bersemangat dengan gerbong kereta yang dipenuhi dengan harapan, karena semua orang percaya bahwa mereka sedang menuju kehidupan yang lebih baik. Nampak perbatasan dua negara yang dulu dijaga ketat kini menjadi pusat zona ekonomi bersama, atau dikenal dengan sebutan ZEB. Namun sesampainya di tempat tujuan, ternyata pada saat itu Tokyo ditipu. Petugas migrasi yang menjanjikan pekerjaan ternyata pada saat itu sudah tidak ada. Dan sejak saat itulah, Tokyo pun hidup dengan sangat menderita. Ia bahkan bekerja sebagai pemandu karaoke plus-plus dan juga menjadi pelayan restoran. Setiap hari ia banting tulang dan bertahan hidup dengan makanan sisa pengunjung. Sementara di kota-kota, ramai penduduk Korea Selatan berdemo terhadap para buruh dari Korea Utara yang kini jadi gelandangan di kota mereka. Selain daripada itu, Tokyo juga sering diperas oleh rentenir dan ia sering dipaksa untuk meminum narkoboy. Untung saja ia masih bisa melawan. Sejak saat itulah, semua kepedihan yang ia alami membuat Tokyo pelan-pelan menjadi pencuri untuk mendapat uang dan menjadi kriminal. Lalu, 1 tahun kemudian, Tokyo kini menjadi buronan. Wajahnya menjadi daftar DPO. Tokyo pun yang sudah semakin frustasi dengan jalan hidupnya mencoba untuk bunuh diri. Lalu di saat detik-detik terakhir itu, datanglah seorang pria misterius yang belakangan dikenal sebagai Profesor. Ia kemudian mengajak Tokyo untuk bergabung bersamanya, melakukan perampokan yang lebih terhormat untuk mengincar uang sebanyak 4 triliun won, atau jika dirupiahkan sekitar 46 triliun rupiah. Setelah itu kita pun diperlihatkan beberapa anggota lain, di antaranya yaitu Berlin yang merupakan buronan pemerintah. Lalu Nairobi, meskipun wajahnya cantik, dia ahli menipu dokumen. Lalu Moskow, ahli dalam menambang. Kemudian Denver, yaitu anaknya Moskow dan ia merupakan seorang petarung jalanan. Lalu ada Rio, seorang hacker. Lalu Helsinki dan Oslo, 2 sojoli mantan preman. Setelah itu Profesor lalu menjelaskan misi mereka untuk mencuri uang dari pejabat elit Korea demi masyarakat miskin. Pencurian 4 triliun won itu akan ditayangkan secara langsung. Aksi pencurian itu dilakukan bukan di bank, melainkan langsung di tempat percetakan uang yang mencetak uang untuk Korea Utara dan Korea Selatan. Percetakan itu terletak persis di zona ekonomi bersama atau ZEB di tengah-tengah perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, tempat paling aman dan dijaga ketat oleh pemerintah. Scene berpindah memperlihatkan para pelajar yang sedang melakukan study tour ke tempat percetakan uang tersebut. Dan pada saat itulah Profesor dan kawan-kawannya mulai beraksi. 2 orang pada saat itu menyamar sebagai pelajar, sementara yang lain bersiap di dalam bis sekolah. Mereka berniat menyabotase truk percetakan tepat di atas bendungan. Hal itu dilakukan untuk menutupi suara tembakan atau suara alarm lainnya agar tidak diketahui siapapun. Rio pun langsung beraksi. Ia menyadap sistem keamanan dan komunikasi, sementara 2 lainnya diam-diam menyelinap di balik bendungan. Dan setelah itu aksi pun dimulai. Mereka kemudian mengambil alih semua seragam petugas dan menuju ke percetakan. Di pintu pemeriksaan, Rio kembali meretas sistem sehingga data mereka terdeteksi dengan aman sebagai petugas di sana, karena Rio sudah menyisipkan dokumen tersebut. Di lain sisi, Tokyo dan Nairobi mulai dicurigai, dan disinilah aksi mereka kembali terjadi.
Dengan sekejap mereka melumpuhkan beberapa petugas tanpa perlawanan. Rio pun mulai meretas sistem keseluruhan dari dalam percetakan tersebut. Pada saat itu, mereka sempat kehilangan salah satu pelajar, dan setelah dicari, ia berada di dalam sebuah toilet. Pelajar ini bernama An, dan ia pun langsung dikumpulkan dengan yang lain. Kemudian mata mereka ditutup dengan kain merah. Di sana Berlin mengatakan agar mereka semua menuruti perintah, atau kalau tidak nyawa mereka dalam bahaya. Tim kemudian menyuruh para sandera untuk mengumpulkan kartu identitas dan semua alat komunikasi. Lalu tak lama kemudian terdengar suara telepon. Dan menurut direktur percetakan, telepon itu berasal dari kantor pusat. Jika telepon itu tidak dijawab, maka kantor pusat akan curiga. Berlin pun lalu membawa seorang wanita bernama Misun untuk mengangkat telepon tersebut. Dan dengan ketakutan, wanita itu pun mengangkatnya. Di lain sisi, Rio, Moskow, dan Denver di bawah tanah sedang berusaha membuka berangkas. Setelah itu Berlin melapor pada profesor yang sedang mengawasi mereka semua di ruang rahasia. Lalu setelah itu mereka pun menyalakan alarm tanda bahaya di bank tersebut. Pada saat itu direktur percetakan sedikit keheranan kenapa para perampok itu menyalakan alarm tanda bahaya. Padahal itu akan memancing polisi. Ia pun mencoba untuk mengintip namun ketahuan oleh Berlin. Ternyata mereka semua menyalakan alarm itu merupakan bagian dari rencana. Mereka pura-pura ketahuan, lalu akan baku tembak dengan polisi. Kemudian pura-pura mundur ke belakang dan tanpa membunuh siapapun, mereka akan berlindung di dalam percetakan itu. Dan benar saja, tak lama kemudian polisi datang dan aksi mereka pun kembali dimulai. Dalam baku tembak itu, Rio pun tertembak, dan hal ini memancing anggota yang lainnya untuk berusaha menembak polisi juga. Meskipun Tokyo sudah memperingatkan teman-temannya, namun tak ada pilihan lain, mereka sakit hati Rio sudah tertembak. Lalu tak lama kemudian, mereka melempar bom asap dan masuk ke dalam sambil membawa Rio. Untung saja pada saat itu keadaan Rio masih baik-baik saja. Berita pun kini langsung menyebar ke penjuru dunia, di mana percetakan uang terbesar Korea kini diduduki oleh perampok. Sontak pejabat Korea Utara dan Korea Selatan pun bertemu untuk mencari jalan tengah sebelum berlangsungnya KTT antara dua negara beberapa hari lagi. Akhirnya untuk pertama kali dibentuklah gugus tugas polisi gabungan dari kedua negara untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah pun menunjuk kepala polisi JIA, Yun Chan-su untuk mengawasi satuan tugas itu. Dan perundingan akan ditangani oleh detektif polisi Sun Woo-jin dari agensi kepolisian Gyeonggi. Di lain sisi, para perampok menyuruh semua sandera untuk melepaskan penutup mata. Lalu mereka pun disuruh untuk memakai baju dan topeng yang sama persis dengan yang mereka gunakan. 3 jam setelah perampokan, di lokasi Woo-jin bertemu dengan perwakilan Kemenhan, yaitu Kapten Cha. Kapten Cha pada saat itu sempat meremehkan Woo-jin. Menurutnya masalah ini tidak perlu perundingan, karena pasukannya akan mampu menyelesaikan masalah dalam 5 menit. Namun, Woo-jin dengan tegas membantah karena perundingan jauh lebih baik untuk menjaga keselamatan para sandera. Akhirnya Pak Chang-su pun setuju untuk melakukan perundingan dan mereka pun mulai berunding melalui sambungan komunikasi. Rio pun lalu mengalihkan telepon hingga tersambung ke sang profesor. Di sana Woo-jin mulai membujuk profesor hingga ia menyuruh untuk melepaskan para pelajar agar tidak terlalu banyak yang harus diawasi. Profesor pun mengatakan perkataan Woo-jin ada benarnya dan ia mengatakan jika mereka hanya berempat dan dengan melepaskan beberapa pelajar mereka akan lebih santai. Profesor pun mengatakan akan mempertimbangkan masukan tersebut lalu mematikan telepon. 11 jam setelah perampokan, Woo-jin berbincang dengan Dak Chol mengenai perkataan profesor yang mengatakan jika mereka berjumlah 4 orang. Tak lama kemudian ia melihat para pasukan dikerahkan. Woo-jin pun langsung menemui Pak Chang-su dan menanyakan hal tersebut. Pak Chang-su pun mengatakan sesuai perkataan perampok sebelumnya jika jumlah mereka hanya 4 orang.
Namun, Woo-jin dengan tegas mengatakan jika mungkin saja itu adalah jebakan agar mereka lengah. Namun, perkataan itu tak dihiraukan, bahkan Woo-jin diusir dari ruangan. Setelah itu, Woo-jin pun akhirnya pergi ke sebuah kafe di dekat lokasi perampokan, yang ternyata temannya itu merupakan si profesor dalang dibalik perampokan ini. Mereka berdua pun mengobrol, dan ternyata mereka beberapa hari ke belakang sudah mulai dekat. Namun, Woo-jin sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya dia adalah dalang di balik semua perampokan ini. Profesor sudah menganalisis dan merencanakan semuanya dengan sangat matang. Ia bermaksud memanfaatkan Woo-jin tanpa ia sadar untuk membantu menyukseskan rencana mereka semua. Dan dari perbincangan sederhana, Profesor pun tahu bahwa penyerbuan militer akan segera terjadi. Hal ini pun menjadi informasi penting agar mereka bisa bersiap-siap di dalam. Singkat cerita, penyerangan pun dimulai. Mereka berencana akan masuk melalui 5 pintu utama. Namun Profesor lagi-lagi sudah mengantisipasi semuanya. Saat pasukan mengamati lewat kamera pengintai, ternyata mereka sangat terkejut ketika melihat para perampok itu berjumlah sangat banyak dan menutupi semua pintu masuk. Tak lama kemudian muncul siaran langsung dari YouTube dan direktur percetakan mengatakan jika saat ini semua sandera sudah dipersenjatai dan menggunakan baju yang sama dengan para perampok, sehingga tak bisa dibedakan mana sandera dan mana perampok. Sontak hal ini pun membuat pihak kepolisian sangat terkejut dan mereka pun bingung. Karena jika mereka salah tindakan, maka bukan perampok yang akan terbunuh, melainkan para sandera yang harusnya mereka selamatkan. Ditambah lagi, Pak Chang-soo tiba-tiba mendapat kabar jika Nan yang merupakan salah satu sandera adalah putri duta besar Amerika Serikat. Dan tentu jika ia terbunuh, maka masalah antar negara akan semakin runyam. Alhasil, tak ada pilihan lain, Kapten Cha memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Dan rencana Profesor pun lancar jaya. Di lain sisi, saat ini Woo-jin pun dikabari mengenai rencana penyerbuan sebelumnya yang gagal, dan ia pun dengan segera langsung kembali ke lokasi. Sementara si Profesor kembali ke ruang kendali dan menyuruh mereka semua untuk melanjutkan rencana. Dan ternyata rencana utama mereka menyasar percetakan itu bukan untuk mencuri uang, tapi mereka akan menggunakan mesin pencetak uang untuk mencetak uang sendiri, sehingga mereka tidak mencuri uang milik siapapun, dan nantinya uang itu juga tidak akan terlacak dimanapun, karena mereka mencetaknya sendiri. Sungguh rencana yang sangat out of the box. 교수의 말은 돈을 해야 될까? 인사적으로 대할 거야. 남조선 출신은 왼쪽으로 이동한다. Episode 2 dimulai dengan menunjukkan flashback ke masa lalu. Sekelompok pembelot melakukan yang terbaik untuk mencoba dan melarikan diri dari Korea Utara. Seorang anak laki-laki malang dipukuli sampai berdarah, sementara ibunya tertembak saat mencoba menyeberangi sungai. Lalu setelah 25 tahun berlalu, bocah itu tumbuh menjadi Berlin, pemimpin tak kenal takut di dalam penjara Korea Utara. Ia pun memimpin semua tahanan untuk melakukan kudeta dan mengambil alih penjara. 동무. Kembali di percetakan, kini para sandera dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka dipaksa untuk menggali terowongan secara bergiliran, hal ini agar mereka sibuk dan tak berpikir untuk memberontak. Di lain sisi, pihak kepolisian saat ini sedang kebingungan, apalagi di antara para sandera ada seorang gadis bernama Anne Kim, yang merupakan putri duta besar Amerika Serikat. Hal ini mau tidak mau operasi harus jauh lebih teliti, karena kalau Anna menjadi korban, maka urusan di antara dua negara akan semakin runyam. Pada saat itu, Woo-jin berhasil membungkam para wartawan yang mempertanyakan isu malam tadi akan diadakan serangan, namun tidak jadi. Ia berbohong bahwa berita itu palsu. Kemudian setelah itu ia mendesak para pejabat di gugus tugas untuk bekerja sebagai sebuah tim, tidak memperdulikan dari Korea Utara ataupun Korea Selatan, karena jika tidak ini bisa menjadi berantakan. Dalam rapat kecil, Woo-jin menyimpulkan bahwa serangan ini tidak dilakukan karena alasan politik. Para perampok juga memiliki persenjataan lengkap dan pasti sudah melakukan latihan militer sebelumnya. Setelah itu, ia pun lalu memulai negosiasi kembali dengan Profesor.
Namun saat negosiasi dimulai, Profesor malah mengalihkan topik pembicaraan dengan membahas cocok tanam. Tak lama kemudian, ia pun langsung menutup telepon. Sejak saat itulah Woo-jin pun sadar bahwa sosok Profesor ini adalah seorang negosiator yang cukup terampil dan ia bukan orang yang sembarangan. Ungkapan waktu adalah uang jelas menjadi fokus di sini, karena setiap detik yang tertunda akan menunda mereka mencetak uang lebih banyak. Nairobi setiap saat mengawasi mereka yang mencetak uang, sementara Moskow mengawasi dan mengajari direktur percetakan uang untuk melakukan pengeboran rute untuk pelarian mereka. Di sini, Denver mulai berdebat dengan ayahnya yang kurang tegas memperlakukan si direktur. Tak lama kemudian Berlin datang, ia pun menenangkan suasana, lalu membawa Denver dan mengajaknya mengobrol di sebuah ruangan kecil. Berlin menasihati Denver agar tidak mudah terbawa emosi karena hal itu akan membahayakan rencana mereka. Denver sempat ragu rencana mereka apakah akan berhasil atau tidak. Namun Berlin meyakinkan 100% rencana itu akan berjalan sesuai rencana. Saat sedang istirahat, para sandera yang bertugas untuk menggali itu berencana untuk kabur atau setidaknya melaporkan kejadian pada polisi. Hingga akhirnya si direktur percetakan memiliki ide. Ia pun menggunakan skop untuk melukai salah satu pekerja. Mereka kemudian memanggil para perampok untuk meminta bantuan, hingga akhirnya Moskow dan Denver datang. Saat Denver mengambil kotak P3K, diam-diam direktur percetakan mengikutinya. Namun pada saat itu ia ketahuan dan ditangkap oleh Tokyo. 바닥 청소 중이신가? Di sana si direktur diinterogasi, namun tak lama kemudian datang Denver yang membawa sandera sebelumnya. Melihat hal itu, si direktur pun beralasan bahwa ia tadi keluar untuk mencari obat dan mengobati luka dari karyawannya. Melihat situasi ini agar tidak kecolongan lagi, Berlin pun memerintahkan untuk mengumpulkan semua sandera di ruang utama. Di sana, ia pun memerintahkan para sandera untuk berdiri terpisah, di mana orang Korea Selatan berada di satu sisi dan orang dari Korea Utara berada di sisi lainnya. Dia melakukan taktik ini agar kedua belah pihak bisa saling mengawasi. Dan jika ada seorang dari Korea Utara melanggar aturan, maka seorang Korea Selatanlah yang akan dihukum. Dan begitu juga sebaliknya. Ini semua adalah rencana Profesor, menggunakan rencana membagi dan memerintah. Jadi, di antara mereka semua akan saling mengawasi dan akan saling menegur jika berbuat kesalahan. Sementara Ane yang merupakan anak duta besar Amerika Serikat dan bukan merupakan orang dari Korea Utara maupun Korea Selatan, ia pun dibawa ke ruang tunggu dan diawasi oleh Rio. Di lain sisi, para sniper disiapkan di penjuru gedung. Woo-jin memerintahkan semua anggota untuk mematikan ponsel dan hanya menggunakan HT. Ia juga menyuruh evakuasi semua orang yang berada di sekitar gedung. Cepat atau lambat, menurutnya mereka pasti akan mendapat petunjuk. Selain itu, di dalam percetakan, para sandera pelan-pelan pasti akan melawan. Atau kalau tidak, para perampok itu akan mengalami konflik internal. Dan mereka semua nanti akan memanfaatkan hal itu untuk melakukan misi. Di lain sisi, saat sedang makan siang, direktur percetakan menemui selingkuhannya yang bernama Misun. Ia menyuruhnya untuk mengambil jam tangan rahasia yang bisa menghubungi polisi, di mana jam tangan itu disimpan di sebuah laci di tempat kerjanya. Denver yang melihat percakapan mereka langsung datang, dan dengan pintar si direktur percetakan beralasan jika Misun saat ini sedang hamil dan ia butuh tempat untuk beristirahat. Mendengar hal itu, Denver pun langsung membawanya dan ditempatkan bersama Ane. Di sana Misun memiliki rencana, dan saat Rio datang, Ane pun langsung berpura-pura untuk diantar ke kamar mandi. Dan untuk mengulur waktu agar semakin lama, Ane pun mengorbankan lubang pipisnya untuk Rio. Dan saat Rio sedang lengah, Ane pun mengambil senjata dan menodongkannya pada Rio. Sementara di lain sisi, Misun diam-diam pergi mencari-cari jam tangan sebelumnya di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, ia pun berhasil menemukan jam tangan itu dan mencoba untuk berkomunikasi dengan polisi. Namun, tak lama kemudian Denver datang. Misun pun pada saat itu beralasan ia lapar dan sedang mencari makanan. Di lain sisi, Ane yang kurang tahu dengan ilmu persenjataan tidak sadar bahwa senapan itu dikunci. Dan Rio pun kembali bisa mengendalikan situasi. Dia pun membawa Ane kembali ke ruangan, sementara Misun dibawa pergi oleh Denver.
Di lain sisi, Woo-jin kembali menghubungi profesor untuk memastikan apakah handphone para sandera diamankan. Dari situlah ia pun tahu bahwa panggilan dari jam tangan sebelumnya itu tidak disadari oleh para perampok. Mereka pun lalu berencana untuk mengirim tautan dan meretas jam tangan tersebut agar bisa memantau situasi di dalam sana. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari para polisi, profesor pun mengajak Woo-jin untuk makan siang sambil menggali informasi terbaru. Tepat sebelum mereka makan, Woo-jin menerima telepon tentang jam tangan pintar dan diam-diam hal itu disadap oleh profesor. Saat Woo-jin sadar profesor menguping, ia pun mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan beralasan bahwa si profesor takut Woo-jin berbohong dan telepon itu berasal dari selingkuhannya. Setelah itu, profesor pun kembali menghubungi Berlin, memberitahunya tentang jam tangan pintar. Berlin pun lalu menyuruh para perampok itu untuk mengumpulkan semua sandera. 도쿄는? 나이로비를 돕고 있다. 길다 보니 한 놈이 이걸 마셔먹. Di sana, direktur percetakan sempat berhasil menghubungi polisi, dan polisi mulai menjadap jam tangan itu agar Woo-jin dan yang lainnya bisa mendengarkan semua yang terjadi di dalam percetakan. Tak lama kemudian, Yong-min si direktur dipanggil dan jam itu diberikan pada Musin. Yong-min diberikan alat pendeteksi dan disuruh untuk mencari salah satu pekerja yang membawa alat untuk menghubungi polisi. Dan akhirnya, Misun pun ketahuan. 모두를 위험에 빠뜨리는 짓을 했어. 신호 끊겼습니다. Berlin membawa Misun keluar dari grup dan menuntut agar dia dieksekusi. Dengan cara itulah, dia bisa memberi pelajaran kepada para sandera lainnya. Setengah dari perampok menentang hal ini yang dianggap melewati batas. Lalu Berlin pun menyerahkan pistol dan menyuruh Denver untuk menjaga Misun. Denver membawa Misun ke kamar mandi, tapi bukan untuk dicocok tanami, melainkan ia menginterogasi Misun dengan kehamilannya. Ia ingin memastikan apakah Misun benar-benar hamil atau ia hanya berpura-pura. Denver pun lalu menarik pelatuknya dan ia pun menembak. Tapi apakah dia benar-benar menembak Misun? Ya, kita lihat kelanjutannya nanti. Sementara itu di ruang utama, Berlin memeluk Pak Yong-min dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu Yong-min adalah orang yang bertanggung jawab atas jam tangan itu. 너한텐 아무 벌도 내리지 않을 거야. 이쪽 사정거리 두고 신변 확보를 채워서 보라. 작전 중 경계 태세 유지하는 소리 접근하. Episode 3 dimulai dengan kisah dari Moskow. Dia dijemput di luar lapas oleh profesor. Sang profesor mengajaknya untuk masuk dalam tim. Pada saat itu Moskow mau terlibat dalam operasi dengan satu syarat. Anaknya yang bernama Denver juga diajak bergabung dengan mereka. Kini, Moskow dan Denver menjadi buronan di Korea Selatan. Dan Denver berjanji untuk membuat ayahnya kaya raya. 뭔데? 이 지랄 맞은 인생 한 개만. Kembali lagi ke masa sekarang. Mendengar suara tembakan, Tokyo langsung pergi ke kamar mandi dan ia menemukan Misun tergeletak di lantai. Tokyo tidak terlalu senang dengan hal ini karena sesuai arahan profesor, mereka tidak boleh membunuh siapapun. Ia pun mencoba untuk melaporkannya pada profesor, namun dicegah oleh Berlin. 사랑 싸움이라도 하는 거이가? 기거이 아니라면 내 허락도 없이. 잠깐만. 선을 넘은 건 너야. 교수도 알아야 하지 않겠어? 그 시계 하나가 일을 다 망쳐버릴 수도 있어. Lalu saat Tokyo menuju ruang bawah tanah, dia melihat Misun ternyata masih hidup, namun ia dalam keadaan terluka. Dan ternyata Denver menembaknya di bagian kaki dan dia berpura-pura mati untuk menghindari kecurigaan dari Berlin. Tokyo pun lalu memperingatkan Denver bahwa jika Berlin tahu, itu bisa menyebabkan masalah yang serius. Setelah itu, Tokyo pun membantu mengobati Misun. Setelah itu, Tokyo mengatakan untuk menghentikan tingkah sewenang-wenang dari Berlin, mereka harus mengatur kudeta dan menghentikan kepemimpinan Berlin. Namun sebelum itu, terlebih dulu mereka harus menyingkirkan Helsinki dan juga Oslo. Saat ini fokus rencana profesor selanjutnya adalah melibatkan para sandera untuk menggali terowongan palsu keluar dari gedung.
Sementara terowongan yang asli sedang dibor oleh Denver di area yang terpisah untuk mengalihkan perhatian polisi dan para sandera. 진짜 탈출로로 빠져나라 구린 때가 되면 인질들이 파는 탈출로는 물론 경찰이 바짝 추격하겠지. Berbicara tentang sandera, di tempat penggalian terowongan palsu, para sandera lain menyalahkan direktur percetakan. Mereka tidak akan tinggal diam jika Yongmin menyebabkan sandera lain berada dalam bahaya, seperti Misun sebelumnya. 야! 이 빨갱이 새끼들 실수하는 거야! 저 제대로 좀 봐주게. Di lain sisi, Denver saat ini sedang memberi makan Misun, sementara para sandera lainnya juga sedang makan siang. Lalu saat Oslo menuju ke ruang bawah tanah, Denver langsung menghentikannya, dan pasangan itu akhirnya berkelahi di tangga. Akhirnya Denver berhasil mengalahkan pria besar itu, sementara Misun mencoba untuk bersembunyi dari Helsinki, namun usahanya gagal. Untung saja Tokyo tiba-tiba datang dan berhasil menghentikannya. Di luar percetakan, polisi semakin mengintensifkan pencarian mereka, melakukan penelitian dan melihat rekaman CCTV dari daerah tersebut. Ditambah dengan beberapa gambar yang diambil dari jam tangan yang sebelumnya rusak. Ini adalah wajah Ryo. Mereka melakukan penelitian dan mengetahui bahwa dia adalah seorang peretas. Itulah sebabnya dia sangat sulit untuk dilacak. Di lain sisi, Ibu Woo-jin mencoba menelpon anaknya karena Mina, anak Woo-jin, dibawa oleh mantan suaminya. Namun karena tidak aktif, ia pun menelpon si profesor. Dan hal ini pun langsung dimanfaatkan oleh profesor. Si profesor menerobos masuk ke ruangan gugus tugas dengan alasan untuk memberikan handphone telepon dari Ibu Woo-jin. Tentu hal ini memberi keuntungan karena dia bisa melihat secara langsung siapa saja yang sedang bertugas dan perkembangan kasus yang sedang pihak kepolisian tangani. Ketika profesor kembali, dia pun langsung berkomunikasi dengan Berlin dan akhirnya mengetahui tentang Misun yang ditembak mati. Ya, meskipun nyatanya masih hidup. Di lain sisi, berita tentang wajah Ryo dan Nairobi yang bocor juga terungkap. Kini mereka mulai berdebat dan saling menyalahkan di luar kendali. Tak lama kemudian Moskow datang dan sangat marah saat tahu Denver menembak Misun. 상황이야? 그럴 수도 있으니까 교수. 해석하기도 도쿄가 날 씨발 새끼가 왜 진짜 듣자니까 사람까지 죽인 새끼가 뭐가 무섭겠어? 아니 누가 누굴 죽였다고? Moskow lalu menuju ke pintu masuk utama. Dia berniat untuk menyerahkan diri dengan damai agar mengurangi hukuman mereka. Hal itu ia lakukan karena sakit hati anaknya menjadi seorang pembunuh. Di belakang, Denver mengikuti ayahnya. Ia menjatuhkan ayahnya ke lantai dan mempertanyakan apa yang dia lakukan. Saat itulah Denver pun mengakui jika dia tidak membunuh Misun dan Misun masih hidup. 인생 살자마. 자는 아빠가 죽였다고 할게. Sayangnya akibat keributan ini, Woo-jin pun menyimpulkan bahwa mereka berdua adalah para perampok. Hingga akhirnya para prajurit pun dikerahkan untuk mengepung mereka. 대비하라. 뜸소리 접근한다. 작전 중. 경계 태세. Melihat hal itu, Berlin sadar bahwa para polisi akan segera menyerbu, dan ia pun terpaksa melakukan rencana tambahan. Berlin membawa beberapa sandera menuju keluar ruangan dengan senjata yang terhunus. Tentu saja mereka mengenakan topeng dan pakaian yang sama dengan perampok dan membuat petugas kesulitan membedakan mereka. Saat itulah Tokyo menjebak Pak Direktur seakan ia adalah perampok. Ia dibiarkan mengambil senjata yang terjatuh, sementara yang lain mengangkat tangan, seolah sedang ketakutan. Nampaknya rencana ini berhasil, dan Woo-jin memberi lampu hijau bagi mereka untuk menembak.
거 아니지? 아깐 자기도 알다시피 상황이 좀 그랬잖아. 어디래? Episode 4 dimulai dengan profesor yang mengajari kelompok itu cara merawat luka tembak. Di sana, Rio adalah satu-satunya orang yang tidak ingin bermain sebagai dokter, padahal ia pernah kuliah di Fakultas Kedokteran, dan ia pun akhirnya kembali ke rumah. Rio sebenarnya anak sultan, mewarisi kekayaan dari orang tuanya, namun ia kekurangan kasih sayang. Setiap hari, ia mabuk dan merayu wanita. Di sana, Profesor dan Tokyo melacak keberadaan Rio dan meyakinkannya untuk kembali bergabung bersama tim. Kembali ke masa sekarang, pihak kepolisian baru sadar bahwa yang ditembak adalah direktur percetakan. Sementara semua perampok, mereka masih berusaha membawa Moskow dan Denver ke dalam. Di lain sisi, direktur percetakan yang sebelumnya ditembak kini mulai kehabisan darah. Tokyo dan kawanan perampok lainnya pun di sini harus mengingat pelatihan yang dulu pernah diberikan oleh profesor untuk merawat luka tembak. Sementara Rio yang tak terbiasa terlihat masih mual melihat darah. Wujin menelepon profesor untuk memastikan direktur percetakan masih selamat. Akhirnya dari perbincangan itu pihak kepolisian sepakat untuk mengirimkan tim medis guna mengobati luka dari direktur percetakan. Saat ini Wujin berada di bawah banyak tekanan. Dia berbicara dengan Kapten Cha dan Kapten Cha pun memutuskan dia akan pergi ke percetakan itu. Ia akan menyamar sebagai salah satu petugas medis dan ia juga telah menyiapkan tas lengkap dengan topeng dan pakaian yang sama persis dengan para perampok. Profesor Cha akan masuk melalui pintu depan, sementara beberapa orang tentara khusus akan menyelinap masuk melalui pintu rahasia dan menyamar sebagai perampok. Mereka juga menyiapkan kacamata kamera yang akan digunakan oleh Kapten Cha untuk mengamati kondisi sekitar di dalam gedung selama penyamaran sebagai petugas medis. Denver, Moskow, dan Tokyo menuju ke ruang bawah tanah dan memeriksa Misun yang kini kondisinya juga tidak terlalu baik. Kakinya terlihat semakin parah dan Misun pun saat itu menyerahkan sebuah buku catatan ke Denver untuk diberikan pada Yongmin. Dia telah menulis semua catatan ini selama terluka. Sambil menunggu untuk dioperasi, Berlin mengizinkan si direktur untuk berbicara dengan istrinya lewat telepon. Denver pun tak bisa menahan amarah ketika dia mendengar si direktur mengatakan ia sangat mencintai istrinya, padahal ia selama ini telah berselingkuh dengan Misun. Para perampok mulai bersiap-siap menanti kedatangan medis. Mereka mewaspadai semua kemungkinan yang ada. Tak lama kemudian petugas medis mulai berangkat dan terlihat 4 petugas medis masuk, diantaranya ada Kapten Cha. Saat proses pemeriksaan melalui kamera, profesor mengenali salah satu dari mereka adalah Kapten Cha yang merupakan gugus tugas kepolisian. Namun mereka tak langsung menangkap Kapten Cha, melainkan memperhatikan rencana sebenarnya yang sedang dipersiapkan pihak kepolisian. Di lain sisi, para polisi yang menyamar sebagai perampok mulai mencoba untuk masuk. Di ruang kendali, pihak kepolisian yang belum mengetahui bahwa rencana mereka sudah mulai tercium masih terlihat tegang, takut Kapten Cha ketahuan. Saat sedang melakukan operasi, Berlin datang dan memperhatikan salah satu petugas medis tidak gentar saat ia mengancamnya dengan senapan. Sebenarnya Berlin sudah tahu dari profesor jika salah satu dari petugas medis itu merupakan pasukan khusus. Namun nampaknya Berlin mencoba untuk sedikit mempermainkannya. Hingga akhirnya Kapten Cha sendiri mengaku jika ia adalah seorang polisi dan ia beralasan datang ke tempat itu untuk memastikan keselamatan petugas medis. Di lain sisi, profesor selalu melangkah lebih maju dibanding dengan pihak kepolisian. Ia yang melihat kacamata Kapten Cha langsung sadar jika itu adalah kamera pengawas dan semua ini adalah pengalihan. Ia pun memberitahu Rio bahwa ada pasukan yang menerobos masuk lewat ventilasi. Singkat cerita, operasi direktur percetakan selesai. Petugas medis itu lalu pergi ke atrium utama. Namun sesampainya di sana, mereka sangat terkejut melihat semua orang telah mengganti topeng mereka.
Ini artinya pasukan mereka yang menyamar akan langsung ketahuan karena topengnya berbeda. 일동 박수. Kapten Cha pun keluar dan berteriak untuk membatalkan misi. Sementara di lain sisi, penyisiran mulai dilakukan. 양동 작전 이게 탈론. Tanpa disadari, pada saat itu juga ponsel Kapten Cha sudah diretas oleh Ryo, sehingga kini mereka bisa mendengar dan mengetahui semua gerak-gerik pihak kepolisian. Saat kondisi mulai kondusif, Berlin mengancam Ryo dan Tokyo dengan sesuatu yang mereka sembunyikan. Mereka berdua diikat, lalu saat Berlin pergi ke ruang bawah tanah, ia pun baru tahu jika Misun masih hidup. Di sana Berlin dan teman-temannya mengancam, lalu tak lama kemudian Nairobi datang. Dia juga memiliki catatan yang Yongmin berikan pada Denver, dan catatan itu jatuh dari saku Denver selama insiden operasi. Dengan kondisi Misun yang semakin parah, Ryo yang pernah kuliah kedokteran pun dan semua keluarganya merupakan dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi, mengeluarkan peluru yang terjepit di paha Misun. Setelah itu, Ryo berbicara dengan Tokyo, di mana ia berencana setelah perampokan ini ia ingin membeli sebuah pulau dan ingin tinggal di sana dengan Tokyo yang ia cintai. Mendengar hal itu, Tokyo pun salting dan langsung pergi. Di lain sisi, Misun semakin membaik, dan kini ia sedang mengobrol dengan Denver. Nampak mereka berdua kini semakin dekat. Sementara itu, Berlin saat ini diikat oleh para teman-temannya karena tingkahnya yang selalu mengancam para sandera. Kemudian juga ia yang mengintimidasi sebagai pemimpin dan beberapa kali tidak mematuhi perintah dari profesor. Kemudian, profesor pun akhirnya menunjuk Tokyo sebagai pemimpin pengganti Berlin. Di tempat berbeda, ternyata salah satu tentara yang menyamar tadi berhasil bertahan dan mulai berbaur dengan para sandera. Tak hanya itu, di sana ia juga terlihat mulai mengirim pesan kepada pihak kepolisian menggunakan kode Morse. 빨리 말해야 할 거야. 데리고 나가. Episode kelima dimulai dengan kehidupan Inspektur Woo-jin. Mantan suaminya yang bernama King Sang-man kebetulan mencalonkan diri sebagai presiden, sehingga ia bisa saja mendapatkan hak asuh atas anaknya. Dia juga menceritakan kepada wartawan bahwa Woo-jin telah berbohong di pengadilan dan Woo-jin difitnah di sana-sini. Di lain sisi, saat ini ibunya sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Ditambah lagi masalah perampokan yang belum juga selesai. Akhirnya pada malam hari itu, untuk sedikit membuat rileks, si profesor pun bercocok tanam dengan Woo-jin. Sementara itu, Kapten Cha kini sadar jika Pak Chul-woo, salah satu penyamar sebelumnya, telah mengirim pesan Morse yang mengatakan jika ia telah berhasil menyusup. Kemudian dalam rapat tertutup, Kapten Cha dan Pak Chang-su mereka menyimpulkan jika salah satu faktor penyebab rencana mereka selalu gagal adalah Woo-jin. Dia telah berkhianat dan membocorkan informasi pada pihak luar. Namun, karena akan ada konferensi pers sebentar lagi, pihak berwenang tidak bisa begitu saja menggulingkan Woo-jin, karena itu dapat membahayakan seluruh operasi. Dari sinilah benang permusuhan Korea Utara dan Korea Selatan nampaknya mulai tersulut kembali. Kapten Cha pada malam itu menelepon Pak Chul-woo untuk segera menemukan dan melumpuhkan profesor agar mereka semakin lancar. Setelah itu, ia mengumumkan kepada semua unit pasukan untuk melanjutkan misi dengan diam-diam karena diduga ada salah satu pihak yang telah berkhianat. 따라서 이 작전은 비밀리에 진행한다. 성입니다. 알았다. Sementara itu, para sandera bertepuk tangan dan bersorak saat Misun dibawa kembali dengan selamat oleh Tokyo. Setelah sebelumnya mereka mengetahui Misun ditembak. Nairobi memutuskan untuk mengambil kebijaksanaan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Berlin sebelumnya. Dia mengakui kepada para sandera jika tidak ingin menyakiti siapapun dan berniat untuk membangun hubungan kerjasama dengan mereka semua.
Setelah beristirahat selama beberapa jam, mereka berniat untuk mulai bekerja kembali, dengan Tokyo sekarang sebagai pemimpinnya. Sementara itu, direktur percetakan memperhatikan ini dan mencoba untuk mencari keuntungan. Di luar percetakan, ketegangan kembali terjadi antara Woo-jin dan juga Kapten Cha. Ia curiga pacar barunya Woo-jin ada hubungannya dengan semua ini. Saat kembali negosiasi dengan profesor, ia sempat menanyakan apa menu sarapan si profesor pagi ini dan para sandera. Dan si profesor mengatakan semua perampok dan sandera hari ini makan sandwich. Lalu Woo-jin pun menawarkan stok makanan pada profesor. Pada saat itu Pak Chang-soo kesal karena Woo-jin memberikan stok makanan cuma-cuma pada semua perampok, dan ia tidak menukarkannya dengan An. Woo-jin pun beralasan hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan. Mereka sudah memiliki dua rencana yang gagal, sehingga kini harus lebih berhati-hati dalam menghadapi perampok tersebut. Saat akan mengirim makanan ke percetakan, Woo-jin sadar bahwa profesor sebenarnya berada di luar percetakan, mengingat sebelumnya si profesor pernah mengatakan ia makan sandwich. Padahal stok makanan di dalam sana adalah makanan Korea, sementara sandwich bukan dari Korea. Dia curiga bahwa si profesor ada di dekatnya dan mengawasi setiap gerak-gerik mereka di luar sana. Woo-jin pun memerintahkan beberapa petugas untuk melacak keberadaan si profesor dan juga mobilnya yang pada saat awal perampokan sempat terlihat dan tiba-tiba menghilang. Sementara di lain sisi, profesor yang telah menyadap handphone Woo-jin dari kejauhan bisa mendengar percakapan mereka, dan ia langsung melaporkan semua itu pada Ryo. Di dalam percetakan, penyusup sebelumnya berhasil menemukan Misun dan bertanya tentang keberadaan si profesor. Misun pun mengatakan jika ia pernah mendengar tentang profesor, namun ia tidak tahu banyak informasi mengenai si profesor tersebut. Tak lama kemudian Yong-min muncul. Ia menendang dan berteriak. Yong-min yang tidak tahu bahwa itu adalah detektif polisi yang sedang menyamar pun menuduh bahwa Misun telah berselingkuh. Akhirnya di sini Pak Chul-woo pun mengaku jika ia adalah seorang perwira polisi. Ia pun lalu bersembunyi di salah satu toilet saat Han Seol-ki datang memeriksa keributan. Untung saja tak lama kemudian rekannya datang dan mengatakan jika Han Seol-ki dipanggil oleh profesor, sehingga Pak Chul-woo pun bisa selamat. Di sana Han Seol-ki diinterogasi oleh profesor karena ia sempat ditugaskan untuk menghancurkan mobil dari si profesor. Namun ternyata mobil itu kini masih ada, terletak di sebuah penjualan mobil bekas ilegal, dan keberadaan mobil itu juga sudah diketahui oleh para polisi. Di lain sisi, setelah selamat, rencana Pak Chul-woo saat ini adalah melumpuhkan si profesor yang merupakan otak utama dari perampokan itu. Lalu kemudian setelah itu ia akan membebaskan semua sandera. Pertama, Yong-min menyarankan mereka harus membawa Denver dan memaksanya untuk mengaku tentang siapa dalang dibalik semua ini. Namun di sana Misun kurang setuju karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Denver pun diberi surat dan dijebak di sebuah ruang penyimpanan. Di sana Denver dipaksa untuk membocorkan di mana keberadaan si profesor. Namun Denver terus menolak. Akhirnya karena menemui jalan buntu, direktur percetakan pun menyimpulkan jika profesor adalah Tokyo, karena sebelumnya ia pernah melihat beberapa orang menghormati Tokyo. Berita mengenai Tokyo yang merupakan dalang di balik profesor pun sampai kepada Kapten Cha. Mereka pun lalu memutuskan untuk memulai operasi dan melumpuhkan Tokyo. Di dalam sana, Chul-woo menyalakan alarm yang merupakan sinyal untuk melancarkan serangan dan mengambil alih percetakan. Pada saat yang sama, Woo-jin dan yang lainnya berlomba dengan profesor untuk sampai ke tempat pembuangan sampah dan mencari mobil milik si profesor yang mungkin memiliki sidik jari ataupun bukti di dalam mobil tersebut. Namun ternyata si profesor lebih dulu sudah sampai di tempat tersebut. Profesor bergegas melawan para penjaga dan langsung mencari mobil. Tak lama kemudian ia berhasil menemukan mobil itu dan membawanya ke jalan raya.
Sementara itu, Rio pergi untuk memeriksa Berlin. Namun pada saat itu, Berlin mencekiknya hingga ia tidak sadarkan diri, dan Berlin pun lepas. Di lain sisi, Misun menemukan Denver sedang disiksa oleh Yongmin, dan ia pun langsung menyelamatkan Denver. Setelah itu, Misun dan Denver pergi mencari Tokyo, sementara Tokyo sendiri memerintahkan semua sandera untuk dipindahkan ke ruang utama, dan proses pencetakan uang sementara harus dihentikan karena situasi yang sangat genting. Pada saat itu, Tokyo berangkat sendiri untuk mengamankan situasi, dan berhadapan langsung dengan Chulwo yang kebetulan sedang memburunya. Tepat sebelum dia menembak Tokyo, Denver menerobos masuk ke dalam ruangan. Ia pun langsung berteriak mengatakan bahwa Tokyo bukanlah profesor yang mereka maksud. Tak lama berselang, suara tembakan terdengar. Si penyusup sempat memberitahu Kapten Cha jika si profesor ada di luar percetakan. Namun setelah suara tembakan itu terdengar, komunikasi mereka pun terputus. 조영민 국장님은 아까 확인해. Episode 6 dimulai dengan menunjukkan kehidupan si profesor, di mana ternyata ia dulu adalah seorang guru yang meneliti dampak ekonomi dari reunifikasi. Dalam salah satu pembicaraan besarnya, dia mendapat tawaran dari seorang anggota Majelis Nasional bernama Kim Sang-man, yang merupakan mantan suami dari Woo Jin. Kim Sang-man mengantar profesor ke seseorang yang bisa membuat mimpinya menjadi kenyataan, dan orang itu bernama Jae-hyun, yang mendorong profesor untuk bergabung dengan grupnya sebagai bagian dari proses reunifikasi, yaitu kerjasama ekonomi Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah itu, mereka pun berjabat tangan. Kembali lagi ke masa sekarang, saat ini si profesor sedang berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Saat mulai terkepung, profesor lalu membakar mobilnya dan terjun bebas ke sungai. Polisi pun mulai melakukan pencarian, namun profesor tidak ditemukan. Dan ternyata saat ini ia sudah berenang diam-diam hingga ke sisi lain sungai. 차를 폭파하고 도주를 외부 인물이 있었어요. Sementara itu di dalam percetakan, saat Chulwo akan menembak Tokyo, tiba-tiba Berlin datang dan ia menembak pria itu, sehingga Tokyo kini selamat. Setelah semua kekacauan ini selesai, Woo Jin kembali dan menemui Kapten Cha. Di sana Woo Jin pun sempat marah karena Kapten Cha sempat bertindak melakukan operasi tanpa diketahui oleh Woo Jin. Kapten Cha pun mengatakan jika mereka sebelumnya sempat mencurigai Woo Jin sehingga mereka tidak ingin informasi ini bocor. Namun kecurigaan mereka kini telah hilang saat mereka sudah melihat bagaimana perjuangan Woo Jin mengejar mobil milik perampok. Woo Jin juga saat ini tahu bahwa profesor sebenarnya tidak ada di dalam percetakan itu, dan ia pun sadar selama berhari-hari melakukan perampokan mereka semua tidak membunuh siapapun. Bahkan perampok itu merawat dengan baik siapapun yang sakit. Woo Jin sadar jika yang sedang dipermainkan para perampok itu adalah opini publik. Mereka ingin membuat citra yang baik di media sosial dan membuat tim kepolisian dipandang buruk dalam bekerja oleh masyarakat. Woo Jin pun memutuskan untuk melakukan konferensi pers 3 kali sehari untuk mendapat kepercayaan di masyarakat. Ia ingin mengembalikan keadaan, membuat publik semakin percaya pada pihak kepolisian, lalu semakin benci pada para perampok yang ada di dalam karena telah berbuat sewenang-wenang. Untuk menjalankan rencana tersebut, dia memutuskan untuk sendirian masuk ke dalam ditemani satu orang kameramen. Dan kejadian itu akan disiarkan langsung ke publik untuk menjebak para perampok dan memperlihatkan kekejaman yang dilakukan mereka di dalam sana. Woo Jin pun lalu menghubungi profesor dan mengatakan akan masuk ke dalam percetakan bersama seorang kameramen untuk memastikan dan memperlihatkan bahwa semua sandera dalam keadaan baik. Tentu pihak kepolisian menyangka suara tembakan sebelumnya berasal dari para perampok yang membunuh tim polisi yang menyusup. Mereka akan memanfaatkan itu untuk menggiring opini publik. Tak ada pilihan lain, profesor pun mengizinkannya masuk.
Dan tentu ia langsung memberikan pengarahan kepada para perampok lain untuk segera bersiap-siap menanggapi kehadiran dari Woo Jin. Di lain sisi, direktur percetakan saat ini sedang memojokkan Mi-sun. Untung saja tak lama kemudian Denver datang dan menyelamatkannya. Tak hanya itu, kalung yang dulu sempat diberikan oleh si direktur percetakan pada Mi-sun pun langsung dilemparkan oleh Mi-sun. Hal ini menandakan jika si direktur kini tak bisa lagi mendekati Mi-sun. Tak lama kemudian para sandera dikumpulkan di ruang utama untuk bersiap-siap. An sempat mempertanyakan polisi yang ditembak sebelumnya. Hal ini pun membuat sandera lainnya terkejut karena mereka tak tahu sama sekali ada polisi yang menyusup. Tak lama kemudian Berlin muncul. Ia sempat memperkenalkan identitasnya yang asli. Lalu ia mengatakan jika sebelumnya adalah latihan tembak dan mereka tak perlu khawatir. Saat menunggu pagi tiba, Youngmin dan An memutuskan untuk menulis pesan pada selembar uang untuk diberikan pada Woo Jin saat besok ia datang untuk pemeriksaan. Pesan itu pun ditulis oleh An di kamar mandi. Singkat cerita, keesokan paginya Woo Jin dan seorang kameramen menuju masuk ke dalam percetakan. Lalu sesampainya di dalam, ia pun bertemu dengan Berlin, yang kebetulan topengnya pun dilepas. Dia bahkan menjabat tangannya. Lalu tak lama kemudian, sandera dibawa keluar satu persatu untuk diperiksa dan ditunjukkan keadaannya. Yang pertama adalah direktur percetakan, dan Woo Jin pun sempat menanyakan kabarnya. Kemudian sandera lainnya pun dikeluarkan satu persatu. Tibalah saatnya An dibawa keluar. Pada saat itu, dia mulai akting menangis dan mencoba untuk memberikan sebuah catatan kepada Woo Jin. Untung saja hal itu sempat dihentikan. Namun diam-diam pihak perampok memperhatikan hal itu dan menghentikan An. Tokyo yang merasa curiga pun langsung membawa dan menginterogasinya ke lorong. Setelah ini, Woo Jin meminta semua sandera untuk dikeluarkan sekaligus agar waktu pemeriksaan bisa berjalan lebih efektif. Berlin pun setuju dan para sandera pun dikeluarkan bersamaan. Woo Jin lalu mengeluarkan daftar sandera dan mengecek mereka satu persatu. 조영민 국장님은 Lalu saat pemeriksaan sudah selesai, Woo Jin mengatakan jika masih ada yang belum hadir, yaitu seorang pria berusia 33 tahun bernama Chul Wo. Ia mengatakan jika saat pertama kali perampokan terjadi, Pak Chul Wo saat itu juga sedang pertama kali bekerja di perusahaan ini. Sebenarnya itu semua adalah bohong, dan itu merupakan bagian dari rencana Woo Jin untuk membuat mereka lengah. Ia berniat melakukan ini di depan kamera dan di luar jangkauan profesor, sehingga dia tidak bisa mengendalikan lalu lintas. Namun di sana Berlin bersikeras jika ia belum melihat orang itu. Tak lama kemudian, An mengatakan jika ia pernah melihat Chul Wo. Lalu kemudian Youngmin juga angkat bicara. Berlin pun di sini dengan marah mengatakan jika polisi sebenarnya sudah melanggar janji, karena orang itu ternyata adalah polisi. Woo Jin pun lalu mengayunkan opini publik dengan memohon kepada mereka untuk membebaskan semua siswa, atau kalau tidak mereka akan menyerang atas tuduhan pembunuhan. Berlin pun lalu mengatakan jika pihak kepolisian sengaja menjebak mereka semua untuk membebaskan para siswa, dan juga di dalamnya ada Putri Duta Besar Amerika Serikat. Dan setelah Putri Duta Besar Amerika Serikat bebas, mereka akan membumi hanguskan para perampok dan sandera yang tersisa. Tak lama kemudian, mereka pun membawa seseorang dan ternyata itu adalah Pak Chul Wo. Ternyata Chul Wo sebenarnya masih hidup dan semua orang sangat terkejut. Para perampok itu sengaja merahasiakan bahwa Pak Chul Wo masih hidup. Dan ternyata selama ini Pak Chul Wo menggunakan rompi anti peluru. Profesor lalu menayangkan rekaman CCTV pada semua orang. Dengan ini mereka mengatakan jika Pak Chul Wo adalah agen jahat kepolisian. Ia menyusup untuk membunuh pemimpin mereka, lalu setelah itu pihak kepolisian akan menyerang dengan persenjataan lengkap dan membumi hanguskan semuanya. Berlin pun bersumpah di depan kamera bahwa dia dan timnya tidak akan membiarkan siapapun mati. Polisi hanya berpura-pura menyelamatkan sandera, padahal mereka menggunakan sandera sebagai tameng hidup. Sementara mereka akan melindungi para sandera dengan sebaik mungkin dan menjamin keselamatan sandera setelah proses perampokan selesai. Sontak mendengar semua hal itu, masyarakat yang menyaksikan siaran langsung pun sangat murka pada pihak kepolisian dan kini malah mendukung para perampok.
Luluh lantah, semua rencana polisi pun berantakan dan mereka semua kembali melanjutkan percetakan uang. Ditambah lagi saat ini, penggalian mereka ternyata sudah berhasil mencapai tanah, yang berarti mereka akan segera keluar kurang lebih dalam jangka waktu 3 hari lagi. Di lain sisi, Denver mulai merasa sedih karena ini artinya tidak akan lama lagi ia akan segera berpisah dengan Mi-sun. Denver pun berpesan agar Mi-sun bisa menemukan pria yang lebih baik lagi ke depannya. Namun mendengar hal itu, Mi-sun pun menjawab jika ia ingin segera keluar dari tempat ini, tapi bukan dengan orang lain, melainkan bersama Denver. Yang artinya ia juga mulai mencintai Denver. Dan setelah itu mereka berdua pun bercocok tanam. Di lain sisi, Kapten Cha kini dipecat karena misi mereka yang gagal, sehingga Kapten Cha tidak mendapat kepercayaan lagi dari pemerintah. Namun demikian, ia akan terus melakukan penyelidikan dan akan dimulai dengan Pak Sun Ho yang merupakan pacar Woo Jin, di mana Sun Ho merupakan nama asli dari si profesor. Kapten Cha mengatakan pada Woo Jin jika ia sangat curiga kepada Pak Sun Ho sejak dia menerobos masuk tanpa izin ke tempat mereka. Tak lama berselang, terlihat profesor kini pergi berkencan dengan Woo Jin. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan pulang bersama dalam keadaan mabuk. Di sana, profesor menyuruh Woo Jin untuk segera beristirahat. Dan di luar dugaan, ternyata yang awalnya cuma ingin memanfaatkan, si profesor pelan-pelan mulai jatuh cinta pada Woo Jin. Sementara itu, saat Woo Jin memeriksa sakunya, ia melihat selembar potongan uang kertas yang berasal dari percetakan. Dan nampaknya, An telah berhasil memasukkan catatan sebelumnya pada saku Woo Jin. Menyadari ini bisa menjadi petunjuk yang sangat penting, Woo Jin pun lalu bergegas kembali ke gugus tugas untuk melanjutkan penyelidikan. Sementara itu, profesor kini kembali lagi ke rumahnya dan mengontrol situasi. Namun di luar dugaan, ternyata saat ini Kapten Cha diam-diam mengikutinya. Dan episode 6 pun selesai. Episode 7 dibuka dengan kilas balik, di mana Profesor Cha sedang melacak agen ganda. Dia akhirnya melawan target dan menjatuhkannya dengan mudah. Dia mengejeknya karena lemah, menyatakan bahwa dia dilatih lebih baik dari orang itu. Pria itu pun mengatakan kepadanya bahwa pembagian telah berakhir dan utara dianggap dapat dibuang. Sebagai tanggapan marah, Cha pun menggantung agen ganda itu dengan rantai. Kembali ke masa kini, Kapten Cha menemui Profesor di luar kafenya dan memperkenalkan diri. Profesor lalu membuatkannya kopi dan memberikan makanan, berusaha bersikap tenang. Kapten Cha menjelajahi ruang belakang, berpura-pura pergi ke kamar mandi, dan dia mengumpulkan bukti sehingga dia bisa menjalankan sidik jari pada Profesor. Sementara itu, Sun Woo Jin mengetahui bahwa tim perampok sedang mencetak uang di percetakan Min. Dia pun teringat dengan salah satu sandera yang menyelipkan catatan robek ke sakunya. Menurut dia, perubahan strategi dengan informasi ini memberikan keuntungan bagi tim tugas mereka. Kemudian, Sun Woo Jin pun mengetahui bahwa atasan ingin mereka berhenti untuk menyadap dari keadaan percetakan Min. Anne, putri duta besar Amerika Serikat, masih berada di Min. Duta besar Marshall semakin tidak sabar dan menuntut dia ingin putrinya keluar dengan selamat. Ada tekanan pada Korea Utara dan Korea Selatan untuk bekerja sama menyelesaikan pencurian tersebut. Kim Sang-man mengirimkan pesan siaran ke tim perampokan dan meminta mereka untuk membebaskan para sandera. Dia juga menawarkan keamanan kepada orang yang membantu para sandera. Di dalam sana, Rio terpengaruh oleh pesan itu. Tokyo pun memeriksanya, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan mengkhianati tim. Namun tak lama kemudian, orang tua Rio ditampilkan di siaran itu. Di lain sisi, Anne menerima catatan pribadi saat berada di kamar mandi. Dan ada seseorang yang menawarkannya untuk melarikan diri. Sun Woo Jin bertemu dengan mantan suaminya Kim Sang-man dan memberitahunya bahwa tim perampok dapat mencetak uang tanpa batas karena rencana untuk bersatu secara ekonomi. Dia kesal karena dia mengirim siaran ke tim perampokan dan dia meminta salah satu perampok untuk menyelundupkan Anne, menempatkan gadis itu dalam bahaya. Dia mengatakan kepadanya untuk membatalkan operasi, namun argumen mereka memanas dan Sang-man mengatakan bahwa dia akan membatalkan operasinya
jika dia memberinya hak asuh penuh atas putri mereka. Woo-jin menelepon profesor dan memberitahunya bahwa salah satu timnya akan mengkhianati mereka dan membunuh Anne. Tim perampok pun panik mendengar kabar itu dan segera mencari Anne. Mereka pun pada saat itu baru sadar bahwa ternyata Anne menghilang. Tokyo memeriksa kamera dengan Ryo dan mereka melihat seseorang menaruh bom di lemari besi. Ryo dan Tokyo berlari menuju lemari besi, menyadari disitulah Anne berada. Anne pun membuka pintu lemari besi dan pengatur bom pun menghitung mundur. Tak lama kemudian bom pun meledak tepat saat Ryo menjatuhkan Anne ke tanah. Ledakan itu pun terdengar di sekitar percetakan Min dan menyebabkan kepanikan massal di antara para sandera. Tak lama kemudian para sandera pun akhirnya lega karena melihat Anne datang dengan selamat. Tim perampok lalu menyelidiki. Mereka bertanya-tanya siapa yang mencoba untuk membunuh Anne. Tetapi mereka tidak menemukan bukti apa-apa. Sementara itu para sandera berbicara dengan Anne dan mereka ingin bekerja sama untuk melarikan diri karena mereka semua tidak dapat mempercayai polisi lagi. Woo-jin menelepon profesor. Ia semakin tidak sabar dengan negosiasi mereka. Dia juga curiga bahwa profesor memang tidak ada di dalam percetakan itu. Woo-jin kemudian berbicara dengan tim tugasnya. Ia menyatakan jika ia tidak akan lagi mengampuni campur tangan dari polisi yang tidak peduli dengan kehidupan manusia di dalam sana. Dia tahu mereka lebih peduli tentang dana unifikasi. Woo-jin juga berencana untuk memutus aliran listrik di dalam percetakan untuk menghentikan proses percetakan uang para perampok di dalam sana. Tim Woo-jin mencegat pesan teks. Mereka berada di antara Kapten Cha dan salah satu perampok. Mereka sekarang percaya bahwa Cha adalah tai lalat untuk tim perampokan. Sementara itu di Min, dikonfirmasi bahwa profesor meminta Ryo untuk mengirimkan pesan palsu seolah-olah dari Kapten Cha untuk menjebak Kapten Cha. Kapten Cha yang tidak sabar di kantor polisi pun menginginkan identifikasi sidik jari. Namun beberapa agen mencoba menangkapnya. Dia pun melawan dan mengunci diri di sebuah ruangan. Dia lalu melihat file tentang sidik jari sebelum melarikan diri. Kembali ke percetakan Min, Berlin menuduh Ryo sebagai pengkhianat. Profesor pun tidak ingin ada kekacauan yang disebabkan oleh satu pengkhianat itu. Jadi, beritahu Berlin, Tokyo dan Ryo untuk tidak saling tuding. Woo-jin kaget dengan Kapten Cha. Dia tahu dia mencurigai seseorang dan meragukan bahwa dia tai lalat itu. Dia ingat bahwa Cha bertanya padanya tentang profesor. Profesor dan Cha berakhir dalam pertengkaran sengit, tetapi profesor membius Cha, membuatnya tertidur. Tak lama kemudian ibu Woo-jin melihat keributan di luar. Dia pun datang ke rumah profesor dan mengarahkan pistol ke arahnya. Dia sedang berbicara di telepon dengan Woo-jin, akan tetapi profesor lalu menyadari bahwa ibunya menderita penyakit otak degeneratif dan tiba-tiba saja pada saat itu ibunya lupa apa yang terjadi. Jadi dia tidak membunuhnya. Namun jelas bahwa profesor secara emosional terganggu karena perasaannya terhadap Woo-jin. Para sandera berkomplot melawan tim perampokan dengan Cho Yong-min yang memimpin rencana itu. Sementara itu, Berlin dialihkan perhatiannya. Ia tetap menuduh Ryo sebagai seorang pengkhianat. Saat profesor kembali ke kafe, Woo-jin tiba-tiba ada di luar. Profesor pun dengan tenang mengajaknya masuk. Ketika mereka masuk, dia menodongkan pistol ke punggungnya dan memintanya untuk berjalan ke atas. Namun ketika mereka menuju ke atas, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Woo-jin pun akhirnya meminta maaf karena sempat mengira bahwa dia terlibat dalam pencurian itu. Profesor pun marah dan memberitahu Woo-jin bahwa mereka harus mengakhiri hubungannya. Meskipun jauh di dalam lubuk hati profesor, ia pun sedikit bimbang. Namun, ia terpaksa harus melepaskan hubungan mereka berdua untuk menjalankan rencana besar agar berhasil. Di lain sisi, Ryo semakin frustasi dengan tudingan yang ditunjukkan padanya. Berlin lalu memberitahu Nairobi bahwa Ryo adalah tersangka utama karena orang tuanya muncul di TV sebagai bagian dari pesan siaran sebelumnya. Berlin pun lalu menodongkan pistol itu ke Ryo, tapi Tokyo balik menodongkan pistol ke Berlin untuk mencegahnya. Terakhir, Also mengirimkan air untuk para sandera, namun dia tiba-tiba disergap. Profesor pun melihatnya terdeteksi di kamera. Sementara itu, Woo-jin memerintahkan tim gugus tugasnya untuk mematikan listrik. Sementara itu, Also sedang siap-siap akan dipukuli dengan tongkat bisbol oleh Park Chul-woo.
Episode 8 dibuka dengan kilas balik. Profesor ingin merayakan hari percurian yang akan tiba. Tim perampok berpesta hingga larut malam dan alkohol mengalir di nadi mereka. Mereka pun sangat bergembira. Nairobi pada saat itu ingin bercinta, tapi dia ditolak oleh profesor. Dia pun memutuskan untuk terbuang percuma dengan Olso dan Helsinki sebagai gantinya. Helsinki pada saat itu emosional. Ia memikirkan ibunya, karena selama ini sudah sering mencari namun belum menemukan ibunya itu. Sementara Nairobi terisak dan mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang putra. Namun tak lama kemudian isak tangis pun seketika berubah menjadi tawa. Saat ini listrik padam di percetakan Min. Olso pun terlihat tergeletak di lantai. Darah bergelimpangan di mana-mana. Dia terluka parah oleh para sandera. Dengan matinya listrik, Woo Jin yakin disinilah negosiasi yang sebenarnya akan dimulai. Para sandera bersiap untuk melarikan diri. Namun, Yoon Mi Sun meragukan rencana mereka. Lalu saat Helsinki memeriksa para sandera, dia segera diserang. Sementara itu, Rio, Berlin, dan Tokyo menjalankan rencana untuk menyalakan daya cadangan. Sementara itu, Olso melepaskan tembakan untuk memperingatkan anggota lain bahwa sedang ada penyergapan sebelum akhirnya ia pun pingsan. Tak lama kemudian lampu menyala. Setelah daya cadangan dinyalakan, tim perampok pun menemukan Helsinki yang tidak sadarkan diri. Lalu profesor menelepon tim dan memberitahu mereka bahwa dia tahu kemana tujuan para sandera setelah memukuli Helsinki. Para sandera itu menuju ke pintu keluar dok pemuatan. Denver pun dengan sigap lalu menghalangi para sandera itu. Dan tak lama kemudian tim perampok lainnya tiba. Situasi pun akhirnya teratasi dan mereka tidak jadi melarikan diri. Sementara itu, Rio berakhir dengan pertengkaran hebat dengan salah satu sandera, Pak Chulwo, yang kini dianggap sebagai tai lalat di antara para sandera. Chulwo menelepon Woo Jin dan memberitahukan keberadaan para sandera. Chulwo pun menggunakan senjatanya untuk menghancurkan semua perangkat komunikasi. Chulwo lalu meninggalkan ruangan. Hal itu pun membuat Rio kebingungan. Karena dengan rusaknya alat komunikasi, kini profesor tidak bisa lagi menghubungi tim perampokan. Di dok pemuatan, polisi menerobos pintu keluar dengan bahan peledak. Tim perampok pun berakhir dengan baku tembak dengan pihak berwenang. Pada saat itu Tokyo menggunakan senapan mesin. Ia menembak memaksa mereka mundur. Saat mereka dipaksa mundur, tim perampok pun memblokir lubang di dinding. Chulwo mengarahkan para sandera ke atap untuk rencana pelarian alternatif. Sementara landasan pendaratan lunak ditempatkan di luar sehingga mereka bisa melompat. Tim perampok tak lama kemudian sadar bahwa para sandera telah pergi dan pergi ke atap untuk menghentikan pelarian mereka. Pada saat itu Denver menyuruh Yoon Mi Sun untuk melarikan diri. Namun ia nampak sangat menyayanginya. Cho Yong Min pun mencoba melarikan diri lebih dulu. Saat tim perampok semakin dekat, tetapi dia akhirnya terjebak di tali dan meminta untuk ditarik kembali. Beberapa sandera melompat dari atap, mendarat di landasan untuk melarikan diri. Setengah dari sandera pun akhirnya berhasil melarikan diri, tetapi tim perampok menerobos dan Berlin berhasil menangkap Anne saat rencana pelarian itu berakhir. Terlihat dalam berita, Woo Jin meyakinkan publik bahwa mereka semua akan memastikan bahwa sandera lainnya juga dibebaskan. Ia mengatakan bahwa dia mengetahui kelemahan para perampok itu. Dia pun mengirimkan peringatan ke tim perampokan dan menyuruh mereka untuk segera menyerah. Di lain sisi, tim perampok menemukan Olso tewas yang membuat Helsinki sangat patah hati. Tim lalu mengadakan pemakaman Olso di salah satu berangkas. Helsinki pun menceritakan bagaimana perjuangan Olso selama ini yang ingin menemukan ibunya dan membelikannya rumah. Namun usahanya itu sangat mengecewakan setelah kini sepeninggalnya.
Setelah itu, Tokyo memerintahkan para sandera untuk kembali bekerja. Para sandera itu pun malah bertepuk tangan. Dan Berlin melihat hal itu menjadi emosi. Tetapi Denver menyuruhnya untuk mengizinkan mereka bertepuk tangan sepuasnya. Pada saat itulah para sandera pun membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan mematuhi tim perampokan lagi. Melihat hal itu, Berlin semakin jengkel. Dia menuntut agar pengkhianat mengungkapkan diri dan menyalahkan kematian Olso akibat dari pengkhianat itu. Tak lama kemudian, ia pun kejang. Dalam kilas balik, diketahuilah bahwa Nairobi adalah sang pengkhianat. Dia dilema karena pihak berwenang membawa anaknya. Dia pun dilanda rasa bersalah. Ia dihadapkan dua pilihan, antara ia harus membela para perampok atau membela anaknya. Sementara itu, Pak Chulwo memberitahu Woo-jin beberapa bukti penting, yaitu obat untuk penyakit Huntington. Dia tahu salah satu anggota tim ternyata sedang sekarat dan menderita penyakit itu. Sementara itu, Rio ingat Berlin pernah memberitahunya bahwa dia sedang sekarat. Tokyo pun akhirnya memutuskan bahwa mereka harus mengisolasi Berlin sampai dia merasa lebih baik. Woo-jin bertanya-tanya apakah ada hal lain di balik pencurian itu selain uang. Dia pun mempertanyakan mengapa salah satu dari mereka membutuhkan uang jika mereka sekarat. Dan ia pun menyimpulkan kemungkinan agenda sebenarnya dari perampok itu adalah menyabotase kerjasama ekonomi antar Korea. Dan kemudian dia pun diperlihatkan lebih banyak informasi, di mana Direktur Jun Yong-soo dari kamp penahanan di mana Berlin dulu disiksa akan menghadiri pertemuan tersebut untuk mewakili Korea Utara. Tak lama kemudian Berlin bangun dan menuduh Tokyo sebagai pengkhianat. Rio pun menyuruh Berlin untuk tenang dan mengancam akan menembaknya. Helsinki tak lama kemudian tiba dan Berlin memberitahunya bahwa dialah yang membunuh Olso. Helsinki pun memihak Berlin dan membuat Rio pingsan. Di lain sisi, Woo-jin mengetahui sebuah resort yang menerima pesanan obat resep dalam jumlah besar untuk penyakit Huntington. Dia yakin ini mungkin tempat persembunyian profesor sebelum melakukan pencurian. Profesor pun di sini diperingatkan, dan dia sudah lebih dulu melacak mobil Woo-jin. Terlihat saat Woo-jin memeriksa tempat persembunyiannya, profesor pun dari jauh memperhatikan Woo-jin menggunakan teropong. Di lain sisi, Berlin mengikat Tokyo dan Rio ke meja dan mengumpulkan semua tim. Pintu depan Min pun lalu dibuka. Berlin ingin memberikan Tokyo kepada polisi. Dan kemudian Berlin pun mengatakan bahwa Tokyo adalah pengkhianat dan mendorongnya keluar. Tokyo pun dikebung dan akhirnya ditangkap. Tak lama kemudian Berlin keluar dengan Anne. Ia pun menodongkan pistol ke arahnya. Pada saat itu, Anne meminta mantan sipir kamp penahanan, yaitu Jung Yong-soo, dan menyatakan bahwa dia melakukan tindakan kasar dan tidak manusiawi. Berlin lalu menunjukkan bahwa dia keluar untuk balas dendam pribadi dan menyatakan bahwa jika Jung Yong-soo tidak datang, dia akan membunuh Anne. Sementara itu, Profesor sedang mempertimbangkan untuk meledakkan tempat persembunyian itu yang kini sedang diperiksa oleh Woo-jin. Sebuah kilas balik pun menunjukkan dia dan Berlin sedang bernyanyi bersama. Pada saat itu, Berlin berjanji pada Profesor untuk mengikuti semua perintahnya sampai akhir. Episode 9 dibuka dengan kilas balik, di mana Profesor bertemu dengan seseorang dari geng Berlin. Dia nampaknya menginginkan senjata darinya, tetapi Profesor benar-benar saat itu ingin bertemu dengan Berlin. Tak lama kemudian dia pingsan. Dia pun disiksa karena mereka pikir bahwa si Profesor itu adalah polisi. Sementara itu, Berlin yang ada di dekatnya pun menyuntik dirinya sendiri dengan obat-obatan. Saat dia disiksa, Profesor memberitahu orang-orang Berlin bahwa mereka bersaudara. Kilas balik lebih lanjut menunjukkan Profesor yang kini kondisinya lebih muda dan saudara laki-lakinya Berlin mencoba melarikan diri dari Korea Utara bersama-sama dengan melintasi perbatasan melalui sungai. Mereka harus meninggalkan ibu mereka, tapi kemudian terjadi baku tembak dan ibu mereka ditembak di dalam air. Disinilah mereka berdua pun dipisahkan. Kembali ke kilas balik aslinya,
Berlin bertanya-tanya mengapa profesor mengunjunginya setelah sekian lama berpisah. Profesor pun pada saat itu mengatakan bahwa ayah mereka meninggal karena uang, di mana dulu ayahnya merampok bank untuk membayar Berlin keluar dari camp. Profesor juga menunjukkan kepada Berlin sebuah rencana yang belum diselesaikan oleh ayahnya, dan dia ingin menyelesaikan dengan saudaranya. Kembali ke masa kini, Berlin menuntut agar Jun Yong-soo datang ke Min, atau Anne akan dibunuh. Di tempat persembunyian tim perampok, Woo Jin dan tim menyelidikinya. Profesor melepaskan pengatur waktu untuk bom, jadi mereka segera pergi, dan tempat itu pun diledakkan. Setelah itu, Woo Jin merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya-tanya mengapa tempat itu tidak diledakkan sebelum mereka sampai di sana, dan sebelum mereka mengambil semua buktinya. Ia pun mulai menginterogasi Tokyo. Woo Jin bertanya-tanya apakah mereka merampok percetakan Min hanya untuk tujuan uang atau tujuan politik. Namun, Tokyo malah menceboh gagasan itu dan menyatakan bahwa Berlin telah kehilangan akal sehatnya karena perjuangannya melawan penyakit Huntington. Woo Jin pun semakin tidak sabar. Ia melakukan tes pendeteksi kebohongan pada Tokyo. Woo Jin pun lalu menginterogasi mengenai profesor. Namun Tokyo dengan tenang mengungkapkan penampilan sederhana dari sang profesor. Woo Jin pun bertanya apakah Tokyo dikeluarkan dari Min dengan sengaja. Namun pertanyaan itu nampaknya membuat marah Tokyo, dan dia pun mengancam akan membunuh Woo Jin. Akhirnya, Tokyo pun ditahan dan ia dipindahkan. Walaupun sebenarnya Woo Jin masih ingin terus menginterogasinya, tapi ia pikir Tokyo butuh ketenangan dulu. Pada kilas balik selanjutnya menunjukkan bahwa sebelum Tokyo diusir, ternyata pada saat itu Nairobi telah mengatakan bahwa dirinya adalah pengkhianat. Hensilke pun marah, namun Nairobi meminta maaf dan mengatakan bahwa dia memiliki seorang putra yang perlu ia lindungi. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan setelah Kim Sang-man mengkompromikannya. Ini adalah rencana Berlin selama ini untuk mengungkap pengkhianat itu. Jadi perampokan ini direncanakan mereka untuk mengungkap para pengkhianat di negara itu. Tokyo pun berjanji pada Nairobi bahwa dia akan menemukan rencana untuk putranya agar bisa selamat, dan dia akan tetap pergi. Setelah itu, Nairobi pun melanjutkan untuk mencetak uang. Hensilke juga kini telah tenang, dan dia mengatakan padanya bahwa dia tidak menyalahkan Nairobi atas kematian Also. Nairobi pun akhirnya terisak dan bersedih. Selanjutnya, Kim Sang-man memberitahu Woo Jin bahwa unit kontra terorisme sekarang sedang mengendalikan situasi penyanderaan di Min. Jun Yong-soo ada di sisinya. Sang-man pun memerintahkan satu unit untuk masuk ke bank untuk mengeluarkan tim perampok. Woo Jin pun pada saat itu kecewa karena tindakan itu dapat membahayakan nyawa para sandera yang ada di dalam. Namun akibat protesnya itu, dia pun dikeluarkan dari tim tugas. Tak lama kemudian Woo Jin mengetahui bahwa konvoi Tokyo tidak pernah tiba karena geng Berlin mencegat dan menyerang para polisi. Terungkap bahwa profesor ingin Tokyo meninggalkan percetakan Min itu sebagai bagian dari rencana. Sementara itu, profesor mengikat Kapten Cha. Profesor juga mengatakan bahwa mereka sedang melakukan revolusi. Kembali ke percetakan Min, Jun Yong-soo datang untuk bernegosiasi. Berlin pun keluar bersama Anne dan ia pun mengarahkan pistol kepadanya. Berlin memberitahunya tentang mimpi buruk yang dia timbulkan, dan dia akan menyebabkan mimpi buruk baginya. Di lain sisi, geng Tokyo dan Berlin sedang melakukan operasi di rumah Kim Sang-man. Mereka semua mengambil alih keamanan di rumah itu. Dan saat mereka bergegas melewati rumah menggunakan gas dan peluru karet, mereka menunjukkan hal ini sebagai umpan langsung di media sosial, agar seluruh dunia dapat menonton kejadian itu. Kembali ke negosiasi, Jun Yong-soo meminta Berlin untuk mengakhiri pencurian itu. Namun Berlin memintanya untuk mengatakan apa yang dia lakukan padanya di kamp konsentrasi, termasuk orang-orang yang kelaparan. Jun Yong-soo pun memberitahu Berlin bahwa dia sudah membalas dendam dengan memperkosa putri tirinya di camp. Di siaran langsung, geng Tokyo dan Berlin menjangkau seorang anak laki-laki, dan mereka pun membawanya keluar dari dalam rumah. Namun pada saat itu, tiba-tiba Woo Jin muncul dan memberitahu Tokyo dan gengnya untuk menurunkan anak itu dan menodongkan pistol ke arah mereka. Tokyo pun memberitahu Woo Jin
bahwa penjaga King Salman akan segera bangun dan memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah. Mereka pun mengizinkan anak itu untuk dibawa oleh Woo-jin. Lalu Tokyo dan gengnya menuju ke sebuah van dan mereka pun pergi. Terungkaplah sudah bahwa anak yang bersama Woo-jin itu merupakan putra Nairobi. Dan kini anak itu telah dibebaskan dari Kim Sang-man. Salah satu orang dari geng Berlin mengatakan di berita bahwa Kim Sang-man telah mengancam dan menyakiti anak ini sebagai bagian dari negosiasi pencurian. Dia juga mengatakan dirinya sebagai putri tiri Jun Yong-soo, dan ia pun mengatakan bahwa Jun Yong-soo telah memperkosanya sebagai seorang anak dan menyuruhnya bekerja di camp sebagai tenaga medis. Dia juga mengatakan bahwa satu-satunya orang yang tidak takut pada Jun Yong-soo adalah Berlin. Tentu dia yang sangat dia cintai. Dia pun akhirnya mengungkapkan bahwa King Salman selama ini telah mencoba untuk membunuh Anne selama di dalam percetakan dan selama ia disandra oleh para perampok itu. Namun usahanya masih gagal. Berlin kemudian berbicara dalam berita. Ia menyatakan bahwa para politisi hanya peduli pada uang yang menjadi tujuan dari KTT yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pada saat itu, Jun Yong-soo dan Sang-man pun diliput oleh berita dan terungkap kebusukannya. Berlin berjalan kembali ke dalam bersama Anne. Tak lama kemudian, Berlin runtuh. Penyakitnya merenggut korban. Yoon Mi-sun memberitahu Denver bahwa dia kesakitan, jadi mereka pergi ke lemari besi. Dia bertanya mengapa dia menghindarinya. Dia pun mengatakan dia memilih untuk tidak pergi dengan sandera lainnya. Di lain sisi, Rio menanyakan tentang Berlin. Dia bertanya apakah rencana besarnya benar-benar untuk mendapatkan uang. Dia pun memberitahu Berlin untuk tidak mengacaukan operasi dari Profesor. Berlin pun memberitahu Rio bahwa dia ada di Min untuk saudaranya dan mengungkapkannya sebagai Profesor. Kilas balik pun menunjukkan bahwa Profesor memberitahu Berlin bahwa mereka membutuhkan perampokan agar terlihat seperti revolusi dengan melawan kemapanan, sehingga orang-orang berada di pihak mereka. Rio pun terkejut mendengar hal itu karena mereka tidak menyatakan diri sebagai saudara kandung sebelumnya. Namun, Berlin menjelaskan bahwa mereka perlu merahasiakan identitas Profesor. Berlin kemudian berdiri dan memberitahu Rio bahwa mereka sekarang harus menunggu kedatangan dari Tokyo sebagai bagian dari rencana berikutnya dan untuk mendapatkan informasi dari si Profesor. Berlin pun kemudian memberitahu para sandera lainnya bahwa mereka bebas sekarang untuk pergi dan para perampok tidak akan menghalangi mereka jika ingin keluar. Namun, jika mereka masih ingin tetap tinggal di dalam sini dan membantu para perampok, sudah dipastikan sekarang mereka semua akan mendapatkan masing-masing hadiah sebanyak 3 miliar won. Episode 10 dibuka dengan Woo-jin yang ditanya oleh pengacaranya apakah neneknya memiliki masalah kesehatan yang akan menghentikannya bersaksi di pengadilan keluarga. Saat dia sedang menelepon, dia mengalami kecelakaan mobil kecil. Orang di mobil lain adalah Profesor. Dan inilah kilas balik bagaimana mereka berdua bertemu. Profesor pun memintanya untuk minum kopi di kafenya sambil beristirahat. Ketika mereka sampai di kafe, Woo-jin meminta alkohol karena dia membutuhkan teman minum. Yang dia inginkan hanyalah membiarkan rambutnya tergerai setelah kasus hak asuh anaknya yang membuat stres dengan suaminya. Lalu setelah itu mereka berdua pun bercocok tanam. Kembali pada masa kini, terlihat dia pingsan di jalan di depan kafe Profesor karena terlalu banyak bekerja. Profesor pun yang melihat hal itu langsung lari membantunya. Di lain sisi, Berlin terus menekan para politisi. Dia berjanji untuk membebaskan beberapa sandera dan melanjutkan narasi seputar politisi korup. Kim Sang-man menjadi tidak sabar dan ingin para perampok itu terputus dari komunikasi dengan jaringan dari berita. Profesor pun memutuskan untuk mengubah rencananya. Dia percaya banyak hal yang berubah terlalu cepat. Dia pun akhirnya meminta Tokyo untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan jika dia tidak memberi pesan tepat waktu pada teman-temannya, tim perampok di dalam tidak akan bisa bertahan lagi. Woo-jin akhirnya terbangun di sebuah rumah sakit setelah pingsan. Putri dan ibunya ada pada saat itu. Dia pun samar-samar ingat bahwa Profesorlah yang telah membawanya ke rumah sakit itu. Di lain sisi, Berlin meminta keputusan para sandera. Apakah mereka tetap mau tinggal di tempat itu dan mendapatkan hadiah atau mereka mau pergi sebebasnya?
Jae Yong Min pun pada saat itu angkat bicara dan ia menjelaskan resikonya jika mereka mempercayai pada perampok. Berlin pun lalu membuktikan bahwa mereka punya uang yang banyak dan ia melemparkan sebagian ke lantai. Ia mengatakan 3 miliar won yang akan mereka dapatkan adalah uang tunai yang cukup untuk memulai hidup baru, dan hal itu bisa mereka dapatkan ketika tetap bertahan di dalam dan membantu para perampok. Dalam kilas balik, tim perampok berbicara tentang Stockholm Syndrome dan membuat para sandera menjadi kaki tangannya. Di lemari besi, Yoon Mi Sun bertanya pada Denver siapa nama aslinya. Dia pun sempat ragu, tapi akhirnya memberitahukannya. Yoon Mi Sun pun memberitahu Denver bahwa dia tidak membutuhkan uang itu dan dia tetap akan ada untuk Denver. Setelah itu, mereka berdua pun bercocok tanam. Singkat cerita, diputuskanlah siapa yang akan tinggal di tempat itu dan siapa yang akan pergi keluar. Namun anehnya, Ane masih tetap ingin tinggal di dalam. Begitu juga dengan Choi Yong Min. Saat Denver mengumumkan, ternyata Yoon Mi Sun juga tetap tinggal di dalam. Dan Moskow melihat mereka berpegangan tangan. Dia pun menarik Denver ke samping dan bertanya apa yang telah terjadi. Denver pun mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Yoon Mi Sun. Moskow pun kecewa dengan pengambilan keputusan dari putranya itu dan tidak percaya bahwa Yoon Mi Sun tidak terlibat demi uang karena ibunya menyatakan hal yang sama. Setelah itu, Denver pun memperdebatkan apakah Yoon Mi Sun menderita sindrom Stockholm. Denver memberitahu Yoon Mi Sun bahwa dia harus pergi karena dia akan menyesalinya. Namun Yoon Mi Sun tetap teguh pada pendiriannya. Yoon Mi Sun pun sangat bingung mengapa dia begitu marah, dan ketika dia marah, dia pun menamparnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkan uang. Dia berjalan pergi saat diumumkan bahwa para sandera akan sebentar lagi pergi. Setelah keluar dari rumah sakit, Woo Jin mengunjungi profesor dan memberitahunya bahwa dia keluar dari kasus ini. Dia meminta maaf karena telah menyakitinya dan mengakui bahwa perasaannya sangat tulus pada si profesor. Tak lama kemudian dia meninggalkan kafe dan profesor menarik nafas tajam sebelum akhirnya mengejar Woo Jin. Ketika dia berbalik, dia pun memeluknya. Meskipun awalnya si profesor berjanji tidak akan melibatkan jatuh cinta dalam misi ini, namun itulah yang terjadi, namanya juga manusia. Saat Woo Jin akan pergi, dia ingat apa yang dikatakan profesor kepadanya, di mana ayah saya juga menderita demensia. Kata itulah yang memicu kecurigaan Woo Jin kembali muncul. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ibunya menderita demensia? Di lain sisi, rencana Tokyo untuk kembali ke Min pun tiba. Berlin menyiapkan para sandera yang ingin keluar untuk keluar melalui pintu depan. Peristiwa itu pun berbarengan dengan Tokyo yang kembali ke dalam. Saat para sandera pergi, Tokyo mengendarai sebuah sepeda motor dan menuju ke percetakan Min. Tak lama kemudian, drone turun ke arah polisi untuk mengalihkan perhatian mereka. Denver pergi keluar untuk menyelamatkan Yoon Mi Sun dari kekacauan. Pintu depan Min pun akhirnya ditutup kembali dan Tokyo berhasil masuk ke dalam. Terungkaplah bahwa di antara kekacauan itu, Moskow tertembak. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Moskow sendiri pun menderita di kamar mandi, dan tubuhnya berdarah. Di lain sisi, Woo Jin yang khawatir pergi ke rumah ibunya, dan bertanya apakah dia pernah melihat profesor sebelumnya. Sang ibu pun mengatakan bahwa dia ingat, dan pada saat itu mencoba menelpon Woo Jin setelah melihat pria itu di luar rumahnya. Namun, dia tidak ingat lebih jelas. Woo Jin pun sadar bahwa pertemuannya dengan profesor bukanlah suatu kebetulan, melainkan dia sendiri merupakan bagian dari rencana si profesor itu. Di lain sisi, Kapten Cha mematahkan tangannya sendiri untuk membebaskan diri. Profesor dan timnya mengejar Kapten Cha di jalan, dan akhirnya dia dikepung. Tiba-tiba, dia pun ditabrak sebuah mobil secara tidak sengaja. Sementara Woo Jin, dia mengetahui bahwa profesor membelot dari Korea Utara dan dinyatakan telah meninggal.
Episode ini pun diakhiri dengan Tokyo yang memberitahu para perampok bahwa mereka harus melarikan diri, dan itu merupakan pesan dari sang profesor yang dititipkannya tadi. Episode 11 dibuka dengan kilas balik profesor yang membahas rute pelarian tim perampok. Mereka akan melarikan diri pada hari KTT antar Korea karena akan terjadi kekacauan dengan anggota masyarakat yang memprotes para politisi. Adegan ini pun menunjukkan rencana hipotesis yang sedang berjalan. Dan itu salah, semuanya ditembak jatuh. Saat ini Tokyo mengatakan rencana untuk melarikan diri lebih awal. Jadi mereka membutuhkan Moskow untuk mempercepat terowongan pelarian yang sedang dikerjakan. Setelah pertemuan mereka selesai, Rio mempertanyakan rencana tersebut setelah mengetahui bahwa Berlin dan Profesor adalah pembelot dari Korea Utara. Namun Tokyo menutup kekhawatirannya dan menyuruhnya untuk mengikuti semua rencana mereka seperti biasa dan meyakinkan rencana akan berjalan dengan lancar. Di lain sisi, Denver menemui Moskow yang sedang berdarah di kamar mandi setelah ditembak sebelumnya. Dia terluka parah. Berlin menuju keluar dengan menodongkan pistol kepada Yoon Mi-sun dan meminta polisi untuk membawa tim medis. Namun nampaknya polisi saat ini sudah tidak mau bekerja sama lagi dengan sang penanggung jawab Sangman. Sementara itu, sang profesor berada dalam situasi sulit, di mana Kapten Cha dijaga oleh polisi di rumah sakit. Dia pun terpaksa menelepon Woo Jin yang riang gembira. Dia mengatakan kepadanya bahwa temannya ada di rumah sakit, tetapi mobilnya tidak mau hidup. Saat KTT dilaksanakan lebih awal, tim perampok mulai bekerja di terowongan mempercepat penggalian. Sementara Moskow mempertahankan nyawanya. Denver bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan terowongan, hingga akhirnya mereka pun mencapai kelompok lain yang sedang menggali di sisi terowongan. Itu tandanya terowongan hampir akan segera selesai. Profesor menemui Woo Jin. Dia meminta untuk membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Woo Jin memberitahu Profesor bahwa dia tahu siapa Kapten Cha. Pada saat itu Woo Jin memberitahu Profesor bahwa begitu Cha bangun, mereka akan tahu informasi apa yang dia miliki tentang tim perampokan. Ternyata dia saat itu menjebak Profesor. Dia bertindak emosional dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Cha. Dan dia pun memeluknya, meyakinkan bahwa itu bukan salahnya. Namun di lain sisi, diam-diam Woo Jin meninggalkan alat penyadap di kerah mantel dari si Profesor saat dia pergi. Dengan tim polisi bersamanya, Woo Jin pun melacak Profesor ke sebuah gedung. Namun ketika mereka sampai di gedung, ternyata Profesor telah meninggalkan mantelnya di sana. Dan Profesor mengetahui bahwa Woo Jin telah menyadapnya diam-diam. Di lain sisi, Yoon Mi-sun menyampaikan kabar buruk kepada Denver. Dia memintanya untuk mengunjungi ayahnya sesegera mungkin. Denver pun akhirnya menemui sang ayah. Dan jelas, dia akan mati. Moskow menyuruhnya untuk tidak menangis dan menjadi laki-laki. Denver pun memberitahu ayahnya bahwa dia telah selesai menggali terowongan dan mereka sebentar lagi bisa keluar dari percetakan Min. Moskow lalu menyuruhnya bersikap baik pada Yoon Mi-sun atau dia akan membunuhnya. Ayah dan anak ini pun akhirnya berpelukan dan saling menawarkan cinta mereka satu sama lain. Tak lama kemudian, Moskow meninggal dan ada kesedihan yang menyakitkan di antara kelompok itu. Mereka pun merasakan rasa sakit karena kehilangan Denver yang sudah berjuang keras demi keselamatan mereka. Selama ini Denver memutuskan untuk mengatasi kesedihannya dan menyelesaikan terowongan, seperti yang diinginkan oleh ayahnya untuk membebaskan mereka semua. Dengan perampokan yang hampir berakhir, Tokyo menyampaikan pidato kepada semua tim, memperbarui energi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Sementara itu, tim tugas disadarkan oleh Sangman bahwa rencananya adalah membunuh setiap perampok di Min, terlepas dari ancaman terhadap nyawa yang tidak bersalah. Profesor akhirnya dihentikan oleh Woo Jin. Dia memegang pistol ke kepalanya di tempat persembunyiannya. Pada saat itu dia sendirian. Profesor memberinya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan saat dia bergerak perlahan ke arahnya. Dia pun memberinya pembenaran untuk rencananya. Dia menyatakan bahwa penyatuan ekonomi hanya memaksimalkan keuntungan para pencuri dan dia perlu memberitahu dunia. Dia juga mengatakan jika dia menangkapnya, dia akan dibunuh oleh Sangman. Profesor kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mencintainya. Woo Jin pun sempat ragu apakah harus percaya atau tidak. Tapi saat Woo Jin lengah, tiba-tiba Profesor mengambil pistol dari tangannya dan berkata maaf. Setelah itu si Profesor pun menembak.
Episode terakhir ini dibuka dengan kilas balik, di mana ayah profesor mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar untuk menghasilkan lebih banyak uang, karena mereka membutuhkan saudaranya bisa kembali. Lalu sore harinya ayah profesor pun ditembak mati dalam perampokan bersenjata. Profesor pada saat itu sedang tidur, tetapi rencana ayahnya ada di sampingnya, dan rencana itu tertiup angin ke lantai. Dan kemudian bergerak lagi ke masa kini, profesor sedang melihat senjatanya, di mana itu artinya tembakan sebelumnya bukan benar-benar menembak Woo Jin. Beralih ke percetakan Min, pada saat itu mereka sedang membuat terobosan di terowongan, dan mereka melihat profesor di sisi lain. Pada saat itu mereka pun bergembira dan merayakan keberhasilannya, karena mereka hampir di akhir perjalanan. Denver pun memperkenalkan profesor kepada Yoon Mi-sun yang menamai dirinya Stockholm. Profesor diperlihatkan semua uang tunai yang dicetak selama ini oleh mereka di percetakan Min. Di lain sisi, Kapten Cha bangun di rumah sakit. Sementara itu, Woo Jin saat ini diborgol ke sebuah pipa oleh profesor. Di lain sisi, para politisi yang korup tidak sabar. Mereka mengkhawatirkan uang mereka setelah menandatangani perjanjian penyatuan ekonomi di KTT. Sang Man pun mengirim polisi bersama tentara untuk menjatuhkan tim perampok yang ada di dalam. Dan satu-satunya tujuan adalah untuk membunuh mereka semua. 탈출로를 봉쇄하는 일까지 Tokyo dan Rio harus melawan mereka lebih dulu. Tokyo dengan gagah berani melawan balik dengan senapan mesin. Hingga akhirnya ia pun tertembak. Namun tak lama kemudian perampok lain datang dan membantu pertarungan. Rio membantu Tokyo yang terluka. Sementara itu Denver melawan Park Chul-woo. Yoon Mi-sun akhirnya menembak Chul-woo untuk membantu Denver, dan kemudian Denver menjatuhkannya dengan dingin. Sementara itu di luar KTT, protes terhadap para politisi semakin meningkat di masyarakat. Ketidakpuasan publik atas penyatuan ekonomi pun kini semakin memanas. Di lain sisi, tim perampok berhasil kabur. Park Chul-woo sadar kembali dan memberitahu timnya bahwa mereka telah bersembunyi. Mereka menemukan sebuah terowongan, dan di dalamnya ada para sandera. Terowongan pun akhirnya diblokir. Namun ternyata terowongan itu hanyalah umpan. Seperti yang kita tahu di season pertama, perampok menggali 2 terowongan, dan saat ini tim perampok sedang menuju terowongan pelarian yang sebenarnya. Sebagian besar tim berhasil mencapai perahu di sisi lain terowongan. Sementara itu, Woo Jin menelepon rekannya dan memberitahu mereka lokasi para perampok saat ini. Kapten Cha pun menegaskan bahwa kecurigaannya benar. Woo Jin berhasil menyusuri terowongan sendirian. Sementara itu, bom untuk memblokir terowongan tidak berfungsi dan meninggalkan Berlin, Nairobi, lalu Helsinki di tempat yang lengket. Berlin menyuruh mereka pergi sementara dia menahan polisi. Nairobi pun mencoba membuatnya pergi bersama mereka, tetapi dia tetap tinggal.
Para sandera dibebaskan dari Min. Berlin memanggil profesor untuk mengucapkan selamat tinggal. Profesor pun memberitahu Berlin bahwa rencananya tidak berhasil dan rute pelarian diblokir. Namun, Berlin mencemooh gagasan itu dan memberitahu profesor untuk tidak menyerah. Dan ini merupakan momen emosional antara dua saudara ini. Dalam kemudian, dia diselamatkan oleh wanita yang dia bantu di kamp konsentrasi. Dia bersumpah untuk tinggal bersamanya dan mempertahankan terowongan itu. Dia pun menembak bom di dalam terowongan. Profesor itu pun berlutut dan menangis terseduh-seduh, takut akan yang terburuk terjadi. Profesor menelepon Kim Sang-man. Dia menawarkan untuk menyerahkan dirinya agar perampok lainnya tetap hidup. Tokyo mengambil telepon darinya dan melemparkannya ke dalam air. Profesor pun mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin kehilangan orang lain. Tokyo menyuruhnya bangun agar mereka bisa pergi. Tapi kemudian, Profesor pun melihat sesuatu di peta yang dibuat oleh almarhum ayahnya. Profesor lalu memberitahu tim bahwa tempat persembunyian mereka telah ditemukan, tetapi ada cara lain untuk melarikan diri. Sementara itu, Woo-jin ditemukan polisi, tapi dia ditangkap. Kim Sang-man menuduhnya berkolusi dengan para perampok. Woo-jin pun menghadapi Sang-man dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia takut para perampok mengungkap mereka apa adanya. Radio polisi mengetahui bahwa ada bom yang ditanam di sekitar lapangan perdamaian tempat para pemprotes berada. Namun Woo-jin tidak percaya para perampok akan membuat mereka kabur, karena prinsip mereka bukanlah membunuh. Sang-man menyuruh rekan-rekannya untuk membawa Woo-jin pergi. Terlihat Sang-man rela mempertaruhkan nyawa banyak orang demi menghentikan pencurian itu. Kapten Cha kecewa dengan rencana Sang-man dan langsung menemui Woo-jin di luar. Woo-jin pun pada saat itu menegaskan kembali bahwa ia yakin bom itu tidak akan pernah meledak. Bahan peledak memang meledak, tetapi tidak mematikan. Sebaliknya, babi merah tiba-tiba menggelembung datang dari tanah dan melayang di atas kota. Babi itu pun lalu meledak, dan uang yang ada di dalamnya menyebar ke warga sipil. Profesor pun kini telah menepati janjinya. Dia telah mengembalikan uang itu kepada semua orang. Di lain sisi, tim perampok telah mencapai sisi lain terowongan dengan membawa kantong uang yang sangat banyak. Tim mereka siap menjemput. Woo-jin memberitahu Cha kecurigaannya kemana tujuan tim perampokan itu pergi. Dia yakin mereka akan menaiki kereta yang menghubungkan kawasan ekonomi bersama. Cha pun mengalihkan perhatian polisi dan Woo-jin berkendara menuju ke lokasi yang dicurigai itu. Di saat yang mengejutkan, Berlin membunyikan The Professor. Dia berhasil keluar melalui sistem pembuangan limbah. Sementara perhatian orang banyak terganggu oleh uang yang jatuh dari langit. Profesor dan tim merasa lega, namun terlepas dari kabar baiknya, Tokyo tahu bahwa Profesor kini sedang memikirkan Woo-jin. Dia tidak yakin apakah dia akan muncul atau tidak sebelum mereka pergi. Dan sebelum dia naik, Woo-jin ternyata muncul dan memberitahu Profesor untuk menghentikan kereta itu. Tak lama kemudian kereta mulai bergerak. Profesor lalu mengatakan bahwa ia dapat membunuhnya, tapi ia tidak bisa menangkapnya. Dia mengatakan padanya untuk memilih. Profesor pun melompat ke atas kereta, dan tiba-tiba Woo-jin terjebak. Dia tetap di belakang. Para perampok pun memulai hidup baru mereka. Apa yang mereka lakukan mencapai outlet berita di seluruh dunia. Politisi di balik penyatuan ekonomi dituduh menggunakan dana itu untuk mendanai perusahaan konglomerat. Dan dari sinilah rencana Profesor untuk mengekspos keburukan mereka semua pun berhasil. Singkat cerita, setahun kemudian, Woo-jin pada saat itu masih diinterogasi.
di mana ia dituduh terlibat dalam percurian 1 tahun lalu. Dia kemudian dihubungi oleh firma hukum asing yang ingin berbicara kepadanya. Meskipun dia awalnya sempat bingung, tapi saat pulang, dia tiba-tiba menemukan kartu pos lama. Woo Jin pun datang ke lokasi yang diberikan dalam kartu pos itu. Dan ternyata tempatnya itu sangat indah. Di sana ia pun bertemu dengan si profesor yang sudah lama ia tak temui. Dan terlihat mereka berdua pun senang bisa bertemu kembali. Pada saat itulah profesor pun mengatakan bahwa ia saat ini sudah memiliki rencana yang sangat luar biasa dan mengajak Woo Jin untuk bekerja sama. Lalu setelah itu, season 2 pun berakhir.